Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ya, kita akan mencoba membahas soal-soal TKA seperti itu masih seputar bab termokimia. Jadi di sini saya melanjutkan beberapa soal kemarin ya. Jadi masih di halaman 162 nomor 25. Oke, di situ diketahui beberapa energi ikatan rata-rata. Jadi yang namanya ikatan antar atom itu pasti memiliki energi ikatan ya. Jadi energi ikatan itu ya energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan tersebut begitu. Nah, keterangannya di situ diketahui sebanyak 146 gram gas HCl akan diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan tersebut. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa informasinya ya, cuma yang pertama adalah seputar reaksi penguraian. Reaksi penguraian itu apa? Reaksi penguraian itu adalah reaksi penguraian zat menjadi unsur-unsurnya. Jadi, reaksinya itu adalah kebalikan dari reaksi pembentukan di video sebelumnya, gitu. Oke, kita mulai dari pernyataan satu. Kita cek dulu, coba pernyataannya benar atau salah, begitu ya. Jadi pernyataan satu, di situ bilang rumus yang digunakan untuk mencari nilai delta H-nya itu adalah sigma energi atau jumlah energi ikatan tersambung dikurangi sigma energi ikatan terputus. Nah, itu salah. Jadi sebenarnya di bagian materi tentang termokimia itu ada keterangannya. Jadi untuk mencari delta H-nya, jadi untuk mencari delta H-nya nanti teman-teman sebentar ya, untuk mencari delta H-nya itu sama dengan jumlah energi ikat pemutusan dikurangi jumlah energi ikat penyambungan atau pembentukan itu juga boleh. Penyambungan ya. Jadi tak samakan kalimatnya dengan yang ada di soal begitu. Jadi itu kebalik ya. Jadi nanti bernilai salah gitu. Oke, kita lanjutkan pernyataan kedua. Pernyataan kedua di situ dia bilang bahwa entalpi penguraian dari HCl menjadi unsur-unsurnya memerlukan energi sebesar 44 kilokalori per mol. Lah, yang pertama kita harus tahu dulu reaksi penguraian HCl. Nah, di sini udah tak tulis ya. Jadi reaksi penguraian HCl itu adalah 1 mol HCl, koefisiennya 1, berubah menjadi setengah H2 ditambah setengah Cl2. Seperti itu. Sehingga nanti untuk mencari delta H-nya, berarti kita harus tahu dulu ikatannya apa saja. Ya, jadi sebelah kiri itu nanti ada H, jadi reaksi dalam bentuk ikatan ya. Saya jabarkan H berikatan dengan Cl begitu, terus kemudian ada tanda panah, begitu ya. Terus di situ berubah menjadi setengah H berikatan dengan H ditambah setengah Cl berikatan dengan Cl. Begini berarti reaksinya. Oke, ada seperti itu. Lah, berarti nanti cara menghitung delta H-nya, berarti ya delta H, energi pemutusan itu berarti energi yang sebelah mana? Energi di sebelah kiri. Ya, jadi H dengan Cl di situ dia punya nilai energi ikatannya 103. Berarti delta H-nya nanti 103. Ini Z sebelah kiri dikurangi yang sebelah kanan kita itu berarti ada setengah H2. Berarti ya setengah dari atau kali HH itu berarti 104.
begitu, ditambah setengah kali CL itu berapa? 58, begini. Sehingga nanti kita akan dapat, nah tinggal kalian hitung itu berapa, kan begitu. Ini kan berarti nilainya 52 ya, setengahnya. 52 ditambah 58 itu setengahnya berarti berapa? 29. Udah. Itu berarti tinggal hitung lagi. Berapa? 52 tambah 9 itu berapa berarti? 52 tambah 9 itu 81 ya. Ada. Berarti nanti kita akan dapat angka 20 22 begitu kilokalori per mol. Sehingga pernyataannya berarti salah lagi. Oke. Sekarang kita masuk sorry, pernyataan 3. Oke. Pernyataan tiganya jumlah mol HCl dalam 146 gram adalah 2 mol. Jadi seharusnya ada data tambahan ya. Jadi ARH itu sama dengan 1, ARCL itu seharusnya 35,5 begitu. Sehingga nanti MR dari HCl itu akan sama dengan 36,5 gram per mol. Dah. Berarti untuk mencari molnya, ya kan, jumlah mol dari HCl itu berarti ya gram per mr, berarti 146 dibagi dengan 36,5 ya gram per mr kan. Berarti dapatnya berapa itu? 4 ya, 4 mol. Sehingga salah lagi. Sehingga pernyataannya semuanya bernilai salah. Oke, itu untuk nomor 25. Oke, kita masuk soal yang lain ya, karena variasinya masih banyak. Nah, soal nomor 156 ini masih membicarakan tentang termokimia. Subbagiannya itu namanya kalorimeter. Ya, itu dia masuk ke dalam kompetensi yang perlu kalian ketahui. Oke, di sini keterangannya. Pada suhu awal 25 derajat Celcius direaksikan 100 ml larutan NaOH 0,5 molar dengan 200 ml larutan HCl 0,1 molar dalam kalorimeter plastik. Setelah reaksi berlangsung, suhu larutan naik menjadi 31 jika kalor jenis larutan dianggap 4,2 dan massa jenis larutan 1 gram per mili bersama termokimia dan sifat reaksinya adalah. Oke, kita amati yang real-real saja dulu untuk menyelesaikan. Yang pertama adalah disyarat ya teman-teman di sini. Di sini saya udah ngasih keterangan, apabila nanti suhunya naik, jadi ketika kita mereaksikan sesuatu kok suhunya naik, maka delta H-nya itu bernilai negatif. Dengan kata lain, itu reaksinya bersifat eksotermis gitu. Kalau delta H-nya bernilai atau suhunya turun, itu berarti delta H-nya bernilai positif. Sehingga nanti reaksinya bersifat endotermis begitu. Nah, sehingga dari sini kita udah bisa langsung mengeliminasi. Opsi D sama E jelas salah dia. Gitu. Jadi opsi D sama E jelas salah karena keterangannya adalah reaksi endotermis. Padahal jelas di soalnya suhunya naik 25 sampai 31. Begitu. Nah, itu poin pertama dulu. Terus dalam kalorimeter, begitu ya. Dalam kalorimeter itu kita akan menggunakan persamaan yang namanya M kali C kali delta T. Apa itu M? Gitu. M itu merupakan massa total Z yang bereaksi begitu. C itu adalah kalor jenis dan
delta T itu adalah perubahan suhu. Jadi tidak selalu naik ya, jangan salah kaprah nanti. Jadi dia merupakan perubahan suhu. Begitu. Nah, nah sekarang kita masukkan datanya. Kita masukkan datanya. Kita nyari key-nya dulu supaya nanti setelah kita tahu nilai key-nya di bagian bawahnya udah jelas ya, data kasih persamaan ya. Kita bisa mencari nilai delta H-nya begitu. Nah, kita masukkan dulu key begitu ya. Jadi key itu sama dengan masanya berapa pertanyaannya. Di soal itu sudah dijelaskan bahwa massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter. Sehingga nanti setiap 1 mili itu akan setara dengan 1 gram. Nah, total zat yang digunakan dalam reaksi tersebut itu adalah 100 mililiter NaOH sama 200 mililiter HCl. Berarti masanya itu adalah 300 mililiter, 300 gram, begitu ya, dari 300 mililiter. Dikali dengan C, C-nya udah jelas di situ 4,2. Dikali delta T-nya itu adalah berapa? 25 sampai 31, 6, begitu ya. Nah, nah, dari situ kita tahu nilai Q-nya berapa. Terus kita ngapain? Yang hitung. Berarti kalkulator lah. Berapa tadi? 300. Oke, dikali 4,2 dikali 6. Begitu. 7.560. Ya, berarti kita punya 7.560 Joule. Begitu. Itu sama dengan 7 karena satuannya kilojoule ya, 0,56 kilojoule. Nah, seperti itu. Itu adalah nilai Q-nya. Sekarang kita mencari delta H-nya. Nah, sebelum kita mencari delta H, kita perlu tahu dulu reaksi yang terjadi. Begitu. Karena kita harus memastikan dulu jumlah mol yang bereaksi itu berapa. Sehingga nanti kita harus bikin reaksi terlebih dahulu. Jadi NaOH ya, bereaksi dengan HCl, dia berubah menjadi NaCl, begitu ditambah H2O. H2O, begini. Nah, sekarang kita hitung dulu MRS-nya. M, R, terus kemudian S. Oke. Nah, mula-mulanya sekarang. NaOH, teman-teman, itu kan 100 mililiter 0,5 molar. Itu berarti setara dengan 0,05 mol. Ya. Terus HCl-nya itu setara dengan, kalau kalian kalikan ya, 0,02 mol. Di bagian sini, itu berarti tidak ada. H2O-nya itu juga tidak ada. Nah, ini sangat mudah sekali. Siapa yang habis? Kan begitu. Siapa yang habis duluan? Jelas HCl. Sehingga nanti kita langsung tahu jumlah mol yang bereaksi. Nah, pasti 0,02 begitu. Di sini juga 0,02, di sini sama, di sini juga sama. Gitu. Nah ya, berarti kita bisa nyari nilai delta H-nya. Q-nya kita ganti dengan 7,56. Mol yang bereaksi di situ jelas berarti berapa? Karena kebetulan sama semua ya berarti 0,02. Kalau kalian hitung itu berapa berarti nilainya? Ya, 7,56 dibagi 0,02. Oke, dapatnya 378. Plus atau min? Jelas minus. Kenapa minus? Karena suhunya naik. Begitu.
Jadi karena suhu naik, maka jadi min 378 kilojoule per mol. Begitu jawabannya. Ya, oke, saya lanjutkan ke termokimia yang bagian terakhir. Untuk soal ini, itu sebenarnya dia sama kayak soal-soal sebelumnya begitu ya. Karena dan dengan soal atasnya. Karena masih membicarakan tentang kalorimeter, tapi divariasi sedikit gitu. Oke, kalimatnya. Pencampuran MgO dengan air berlebih menghasilkan reaksi berikut, yaitu MgO tambah H2O menjadi MgOH2 kali, delta H-nya adalah min 81 kJ. Jika panas yang dihasilkan dari reaksi ini digunakan untuk menaikkan suhu 200 gram air sebesar 6 Kelvin, ya, jadi deltanya di situ 6 Kelvin, dan kalori jenisnya adalah 4,2, masa MgO yang bereaksi adalah sebenarnya ya kebalikan dari sini, teman-teman. Kalau ini tadi kita mencari delta H-nya, kalau ini deltanya sudah diketahui, berarti kita tinggal mencari molnya saja. Begitu. Ya, jadi persamaannya nggak perlu Lava Vivo ya, langsung I begitu. Dengan M dikali C kali delta T. Tuh. Oke. Q-nya berapa? M-nya berapa? 200 gram dikali C-nya 4,2 dikali 6. Delta T-nya langsung 6. Kenapa? Karena di situ keterangannya adalah untuk menaikkan suhunya udah naik 6 begitu. Nah, ini tinggal dihitung. Berapa nilainya? Ya berarti 6 dikali 4,2 dikali dengan 200. Oke. Berarti 5040. 5040 Joule. Setara dengan 5,04 kilojoule. Ini adalah nilai Q kita. Tadi kita punya persamaan delta H, begitu ya, di sebelumnya, begitu. Delta H itu sama dengan Q per mol, begitu. Q per mol. Sehingga kalau misalkan kita mencari molnya, karena yang kita cari adalah massa, begitu ya, berarti sama dengan molnya, berarti sama dengan Q dibagi dengan delta H, begitu. Nah, udah. Molnya berapa? Ya tinggal kita hitung. Kita tadi kita punya data 5,04. Delta H kita minusnya kita hilangin 81. Begitu. Sehingga nanti tinggal dapat angka 5,04 dibagi dengan 81. 0,062. 0,062 mol begitu. Ini adalah molnya siapa? Mol MgO begitu. Nah, kalau misalkan kita mencari massa, massanya berapa? Massa MgO berarti tinggal mol dikalikan dengan mR. Molnya kita punya 0,062, mR kita itu punya angka berapa berarti? 40. Ya, tinggal dijumlahin aja, datanya ada di sana. Begitu. Dapatnya 2,48. Dan 2,48 gram. Begitu. Cukup ya. Nanti kita lanjut materi yang lain. Terima kasih. Selamat sore.